Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Di video kali ini aku mau curhat ke kalian apa aja yang sekarang terjadi sama aku dan aku kerja di mana dan sebenarnya seperti apa, kayak gimana, karena banyak banget yang nanya. Dan soal ballet aku juga mau curhat ke kalian dan ya pokoknya aku mau curhat aja ke kalian. So, selamat menyaksikan. Oke, yang pertama aku mau ngejelasin ke kalian soal pekerjaan aku. Jadi aku tuh kerja, kalau bahasa Jermannya Zeitarbeit atau kayak freelancer gitu. Mungkin aku udah aku ceritain di vlog sebelumnya atau di video sebelumnya, tapi aku mau ceritain ke kalian lagi lebih dalam gitu. Jadi aku tuh bekerja di salah satu perusahaan atau firma. Dan si perusahaan ini kayak buat Pflege gitu di bidang perawat, tapi aku tuh ditempatin di mana-mana gitu. Jadi aku tuh nggak kerja di satu tempat, tapi di mana-mana gitu sebagai asisten perawat atau sebagai helper. Jadi perawat tapi bukan 100% aku perawat gitu, karena aku nggak nyelesain Ausbildung aku kan. Ya gitu, jadi aku kerja di panti jompo. Aku juga kerja, tapi atau kenapa sekarang aku nggak banyak di panti jompo, aku lebih ke di woongruppe atau tempat tinggal orang-orang yang disabilitas, dan ambulante Pflege atau aku ngerawat orang-orang di rumahnya gitu, privat di rumahnya gitu. Jadi kalau ada yang nanya aku di bidang kesehatan, maksudnya di bidang apa kerja, aku di mana-mana. Ambulante Pflege, Menschen mit Behinderung atau orang-orang disabilitas, dan Altenheim juga atau panti jompo juga. So aku di mana-mana. Yang aku suka soal Zeitarbeit ini, Dienstplan atau jadwal kerja aku bisa nentuin sendiri. Dan aku juga kayak, mungkin buat orang-orang ini stres, kayak kamu hampir tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan kalian ganti-ganti tempat kerja, atau kolega-kolega kalian atau teman-teman kerja kalian tiap hari beda. Tapi itu yang aku suka sih, jadi kayak gantian gitu. Jadi aku nggak stuck di satu tempat, aku nggak stuck di atau aku nggak stuck sama orang-orang ini gitu. Maksudnya namanya manusia, namanya orang-orang kan ada yang baik ada yang jahat. Jadi kalau aku kerja sama orang yang jahat, kayak oke, aku nggak stuck sama dia gitu. Karena besok aku kerja di, bentar, ada yang nelpon. Rizky, halo. Halo Frau Pauli. Genau. Genau, das geht barusan aku dapat telepon dari tempat kerja, dan ya mereka minta surat izin sakit. Tapi sekarang agak complicated, karena kalau kalian sakit dan kalian pergi ke dokter, kalian gak dapat surat keterangan kalau kalian sakit. Tapi mereka kirim langsung ke asuransi kalian, di mana kalian asuransi, dan si asuransi ini kirim keterangannya ke tempat kerja kalian gitu. Jadi kalian gak harus ngapa-ngapain, kalian harus nelpon aja dari kapan sampai kapan kalian sakit. Dan pokoknya masalah aku di sini, si tempat kerja aku, mereka gak bisa, atau mereka nggak dapat keterangan dari asuransi aku. Tapi oke, let's forget it, karena ini benar-benar stres. Pokoknya di Jerman kalau sakit tuh kayak sekarang complicated. Sekarang kita move on ke tema yang barusan aku jelasin. Aku tadi ngejelasin apa ya? Ngejelasin aku kerja. Ya itu, aku kerja mungkin kasarnya freelancer atau apa gitu. Jadi aku bener-bener kayak di mana-mana gitu. Tapi kadang ini juga agak stres sih kalau aku dapat Einsatz atau kalau aku dapat stasiun atau apa ya. Kalau aku harus kerja di tempat yang bener-bener jauh gitu. Dan ya kayak 1 jam perjalanan gitu hanya untuk 5 jam kerja, kayak kadang kayak udah capek gitu, capek duluan di perjalanan. Tapi oke aja kok,
kayak aku juga bisa mengeksplor tempat-tempat baru di Hamburg dan ini itu gitu. Yang aku suka juga karena aku nggak ngelihat bos aku tiap hari, atau aku nggak ngelihat bos aku di tempat kerja, jadi kayak santai gitu. Tapi bukan berarti aku juga kerja asal-asalan, nggak. Aku kerja bener-bener kayak gimana kita harus kerja gitu. Ya, itu yang pertama kerjaan aku, atau sebenarnya aku di sini lagi ngapain. Dan yang kedua, aku mau ngejelasin soal gimana sekarang hidup aku di Hamburg. Aku happy banget. Aku bener-bener gak nyesel kalau aku ngebatalin Ausbildung dan aku pindah ke sini dan ninggalin semuanya di Kassel. Aku itu bener-bener aku nggak kepikiran kayak sedih atau gimana, aku nggak menyesali suatu hal apapun. Mungkin ini emang udah jalannya aku harus kesini, karena aku nggak tahu selama aku di sini apa-apa tuh alhamdulillah apa-apa tuh dimudahkan gitu, dari surat-suratan ini itu tempat kerja, orang-orang juga di sini kayak benar-benar terbuka banget gitu. Dan tapi yang soal cinta, soal cowok, soal love life, aku nggak beruntung sih, karena nggak tahu, gagal mulu. Di PHP-in mulu. Tapi Januari Februari aku bener-bener kayak ngerasa sakit hati banget gitu. Terus kayak pokoknya ada fase dimana aku bener-bener down gitu. Dan aku suka buka YouTube kan, short gitu, dan aku ngeliat kayak stoicism gitu. Aku gak tahu stoik bahasa Indonesianya apa, tapi stoik itu kayak apa ya, nanti aku google dan aku terangin. Dan aku coba baca bukunya ini, Marcus Aurelius Meditation. Pokoknya ini benar-benar jadi panduan hidup aku selain Quran. Kayak sumpah aku di sini banyak banget kayak gimana ya, kayak bukan kita ignoran atau apa. Buku ini tuh mengajari aku gimana caranya menerima, bagaimana caranya mengkontrol diri sendiri, dan gimana caranya biar enggak baper dan biar enggak bawa perasaan, dan gimana caranya untuk menghadapi kayak negatif thinking atau negatif sesuatu yang negatif, dan bagaimana kita melewatinya atau menghadapinya lah gitu pokoknya. Dan buku ini benar-benar ngajarin aku banyak hal, dan dari sini juga aku lebih tahu tujuan hidup aku lebih tahu self worth atau bukan manfaat aku apa ya, pokoknya self worth gitu, kalau aku tuh emang worth it gitu. Pokoknya ini nolong banget ketika aku sakit hati karena cowok, ketika aku nggak tahu aku lagi di mana, aku mau ngapain, dan ketika aku ngerasa kayak lost gitu, atau pokoknya buku ini menyelamatkan aku banget. Dan pokoknya aku benar-benar baca banyak buku, dan aku juga baca buku ini kayak somebody told me this before. Ini juga kayak soal psikologi gitu kan, dan buku ini bikin aku mikir kayak gimana caranya menerima nasib, menghadapi kesedihan, menghadapi kehilangan, dan semua perasaan yang kita rasain itu normal. Jadi aku gak tahu, pokoknya setelah aku baca-baca buku soal life lesson atau tentang kehidupan, hidup aku lebih happy sih. Aku juga punya ini Daily Stoic, dan ya setiap hari aku buka kayak di sini kayak isinya tuh kayak judul-judul gitu loh, judul kayak satu hari satu stoik atau satu hari satu quote gitu. Salah satu kalimat yang aku mau berbagi dengan kalian, katanya ketika orang lain menyalahkan kamu atau benci sama kamu, atau orang-orang seperti atau orang-orang yang mengkritik soul kamu, atau orang-orang yang mengkritik kamu, sebelum kalian sakit hati atau sebelum kalian menerimanya atau sebelum kalian baper, kalian lihat dulu orangnya itu kayak gimana gitu.
dan bam gitu, kayak bener-bener pokoknya aku suka banget sama buku ini. Dan bener-bener aku pokoknya banyak banget hal-hal yang aku baru pokoknya banyak banget hal-hal yang baru aku sadari, kayak ya bener juga gitu. Dan sekarang aku udah nggak denger pendapat orang lain lagi, karena aku udah membuktikan. Kayak beberapa orang bilang kayak ini nih katanya harus gini, ini bakal gini loh, terus aku kayak dan ternyata enggak gitu. Omongan yang mereka bilang ke aku tuh ternyata nggak bener gitu, soalnya aku udah membuktikan sama diri aku sendiri gitu. Jadi jangan 100% percaya sama omongan orang lain, atau jangan 100% mendengarkan omongan orang lain. Dan itu juga udah prinsip aku gitu ya. Oke, sekarang move on dari buku. Pokoknya kalau kalian mau mendengarkan lebih soal stoicism, kalian tulis aja di komentar. Ya, atau untuk kalian yang tahu stoik, atau kalian yang juga mengikuti stoik, tulis di komentar. So, yang selanjutnya, new city, new personality. Jadi semenjak aku pindah ke sini, aku nggak sama kayak Rizky yang di Kassel. Selama aku di Kassel, selama aku Ausbildung atau General, selama aku kerja, aku sering banget kayak berusaha baik, berusaha friendly, berusaha mendengarkan ke mereka, seberapa berat mereka mengintimidasi aku atau mendiskriminasi aku terus saja bersifat baik dan nggak mengeluarkan opini aku gitu. Tapi selama di sini aku bilang apa yang aku pikirkan, dan aku nggak friendly banget ke mereka gitu. Aku lihat dulu gimana orangnya itu kayak gimana, dan aku cuma melakukan apa yang harus aku lakukan. Oke, contohnya gini, aku di tempat kerja, dan aku belum tahu tempat kerja ini, aku belum tahu orang-orangnya. Aku ya diam aja gitu, kayak netral aja gitu. Aku mencerminkan orang itu aja dulu gitu. Kalau orang itu kayak nggak banyak ngomong, ya aku juga nggak banyak ngomong. Tapi kalau dia friendly, senyum, aku juga friendly dan senyum gitu. Nah, salah satunya ada sih kayak lucu banget. Ada salah satu pekerja yang ngelihat aku sebelah mata gitu. Mungkin dia mikirnya aku kayak nggak tahu apa-apa ini itu. Tapi kayak in the end aku mengerjakan lumayan banyak lah gitu. Dan dia mulai kayak friendly gitu ke aku, yang tadinya kayak mean banget. Dia mean banget, apa yang aku lakukan tuh kayak salah gitu. Tapi setelah beberapa kali aku kerja sama dia gitu, dan aku juga nggak bukan beropini, maksudnya aku juga nggak berdiskusi sama dia. Aku cuma bilang oke, aku nggak tahu, oke, aku nggak tahu, so gitu ya, soalnya aku sering ngerjain gini, soalnya teman-teman kerja yang di sini bilangnya kayak gini gitu kan. Aku terus terang ke dia gitu kan. Dan pokoknya terakhir kali aku sama dia tiba-tiba baik banget sama aku, tiba-tiba kayak senyum-senyum, kayak we get steer bla bla bla, kayak tapi aku biasa aja sih ke dia. Soalnya dari awal dia udah mean banget kan ke aku kayak gitu. Jadi ya itulah, kalian harus punya karakter. Pokoknya sekarang aku nggak kayak Rizky yang friendly, yang baik, yang mau aja disuruh ini itu. Aku nggak kayak gitu lagi. Sekarang aku kayak ya udah sih, aku fokus ke kerjaan aku, kerjain apa yang harus kerjain. Aku nggak cerita lagi soal kehidupan aku, walaupun mereka nanya sedetail apapun, aku jawab sependek apapun gitu. Karena buat apa gitu. Orang-orang suka lihat kita suffer, orang-orang suka lihat kita kesusahan. Jadi aku nggak usah cerita ke mereka juga kan. Aku juga bukan pleaser lagi. Pleaser apa ya bahasa Indonesia? Nanti aku translate. Malah kadang kayak kerjaan aku mereka kerjain, kayak udah gak apa-apa sih, kamu katanya duduk aja, aku ngerjain ini aja kok. Katanya jangan, udah kamu katanya kamu udah kerja banyak katanya. Kadang kayak gitu, kayak mereka benar-benar menghargai aku gitu. Ya karena aku punya karakter, dan ya, aku bandingin sama diri aku dulu di Kassel sebagai Ausbildung. Aku bener-bener dimanfaatin, aku bener-bener diskriminasi, aku bener-bener diintimidasi apa gitu. Tapi sekarang kayak dihargain gitu. Terus kata alhamdulillah. Dan pokoknya intinya kalian harus punya karakter gitu. Jangan mau iniin sama kolegin kalian gitu. Kalau ada apa-apa bilang, dan kalian gak harus friendly, kalian gak harus berteman sama teman kolega kalian, kalian gak harus menceritakan hidup kalian gitu. Diam. Kalau kata teman balet aku, katanya muncu verte,
kayak mulut kamu tutup udah selesai gitu. Tapi ya nggak harus selalu seperti itu sih, kalian lihat juga koleginya kayak gimana. Kadang kalian juga nemu teman dari dunia kerja. Contohnya aku juga udah nemu kayak dua teman gitu. Oke, sekarang pindah ke hobi aku. Aku di sini nggak cuma kerja. Kalau cuma kerja kayak stres gitu. Aku ikutan balet. Harusnya aku 2 kali dalam seminggu, tapi karena mereka mau ada pentas, akhirnya aku nemu kata pentas. Soalnya ya aku kayak bener-bener bingung gimana cara bilang show, aufführung atau apa dalam bahasa Indonesia, dan sekarang aku tahu pentas ya, karena mereka mau ada pentas balet dimana udah selesai. Alhamdulillah kayak berhasil. Jadi aku ditawarin 3 kali, ditawarin 3 kali, atau aku nari 3 kali tapi aku bayar 2 kali, soalnya balet juga mahal ya, balet. Dan aku juga ke fitness studio juga, dan aku juga badminton. Tapi di badminton, oh my god, aku harus cerita ke kalian. Tapi badminton aku baru aja kunjungan, atau aku baru aja resign karena aku diikutin sama stalker. Sekarang udah enggak lagi sih, karena aku juga udah selesai dan aku udah gak mau lagi join di join di grup ini atau di tempat badminton ini gitu. Let's talk about ballet. Ya kebetulan aku ditawarin buat ikutan pentas. Kita judulnya, kalian mungkin lihat di channel aku ada video The Little Mermaid atau di Kleine Meerjungfrau. Di sana kita atau grup aku, kita nari 2 sesi. Sesi pertama kita sebagai rumput laut sebagai rumput laut yang hijau-hijau gitu. Dan yang kedua kita sebagai prinsesin kayak di pernikahan itu, dan ternyata si prinsesinnya itu adalah hexe atau adalah hexe apa ya bahasa Indonesia. Dan ya teman-teman balet aku baik-baik, aku diizinin buat videoin mereka atau di vlog. Kalian lihat kan, karena di Jerman nggak segampang itu, kalian nggak segampang videoin orang terus upload, no. Kalian harus tanya dulu ke mereka sebelum kalian upload ke Instagram atau ke manapun, ke sosial media Facebook atau apa. Kalian harus tanya dulu ke mereka kayak, hey boleh gak aku upload foto ini atau video ini. Itu sih kalian harus tahu. Mungkin kalian udah tahu, tapi untuk mengingatkan lagi aja gitu. Dan ya itu berjalan sangat baik. Sayangnya jadi kita tuh pentas 3 kali. Kita pentas 3 kali, Sabtu pagi sama sore, dan hari Minggu pagi, dan hari Jumatnya kita kayak geladi resik gitu. Jadi kayak kita latihan bareng-bareng di teaternya gitu, di panggungnya. Nah kayaknya pentas kedua deh, Sabtu sore, kayak di sana aku injury atau cedera. Jadi nggak tahu, mungkin aku mungkin salah gerak atau apa, karena kita sepagat juga kan, atau karena kita split juga kan gitu, kayak split kayak gini di salah satu koreografinya. Dan ya setelah itu gak tau kenapa lutut aku sakit banget, tapi aku ignore karena masih satu lagi kan, aku gesaf gitu. Dan ya aku terus-terusan pakai apa sih namanya, kayak krim buat sakit gitu,
GPU mungkin kalau di Indo, tak terus-terusan gitu biar sakitnya hilang kayak ya. Dan setelah itu kan, setelah aufurung atau pentas kan hari Minggu, dan hari Seninnya aku langsung ke Kroasia kan sama teman aku. Di Kroasia kita jalan kaki banyak. Padahal lutut aku udah sakit, tapi aku ignore karena aku punya krim buat menahan sakit, dan aku ngambil obat juga, jadi si sakitnya hilang dan aku tidur. Dan pas aku pulang aku nggak bisa jalan lagi, maksudnya bisa jalan tapi kayak lutut aku sakit kalau jalan, kayak lutut aku tuh nggak bisa, jadi lutut aku kan gini, dan mereka tuh nggak bisa di straighten gini, nggak bisa dilempengin gitu, sakit pokoknya kalau aku jalan kaki sakit. Jadi sekarang aku izin sakit dulu, aku izin sakit 2 minggu. Dan ini kan kayak 3 dokter udah ngelihat lutut aku, 3 dokter, mereka gak bisa ngapa-ngapain soalnya geschwollen atau kayak bengkak juga enggak. Jadi ini harus MRT gitu, jadi harus kayak röntgen, tapi kalau röntgen kan lebih ngelihat tulangnya, kalau MRT tuh kayak lebih ngelihat urat-uratnya gitu, kayak uratnya sama otot-ototnya gimana gitu. Soalnya kata si dokter mungkin ini mungkin ini masalahnya ada di otot atau enggak urat apa gitu. Dan ini susah banget buat dapat termin atau buat dapat jadwal atau buat dapat janjinya, itu susah banget, kecuali kalau kalian bayar sendiri, dan bayar sendiri harganya 400 euro 400 sampai 500 euro. Apa ya, enggak deh, aku lebih baik nunggu. Dan alhamdulillah janji yang paling cepat aku dapat hari Jumat minggu ini. Dan ya, aku benar-benar berharap nggak harus ada OP atau apa gitu, karena tanggal 4-nya kayak kan tanggal 28 janji MRT ini, dan tanggal 4-nya pernikahan atau perayaan nikahannya temen aku. We will see kayak gimana ya itu. Jadi aku sekarang tinggal di rumah aja. So itulah apa yang terjadi sama aku. Banyak juga ya. Tapi aku alhamdulillah sih aku happy. Dan apa yang aku mau lakukan selanjutnya tahun depan, we will see. Pokoknya aku juga ada plan buat tahun depan, dan semoga plan ini berjalan dengan lancar. So untuk kalian yang baru lihat channel aku, atau buat kalian yang baru lihat, atau untuk kalian yang baru, please subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Dan mungkin kalian bisa lihat di channel aku, di sana ada banyak video-video yang bisa kalian tonton kalau kalian mau ke Jerman, atau kalian mau tahu Jerman itu kayak gimana, Ausbildung, OPR, FSJ, ini itu cek aja channel aku. Terima kasih untuk perhatian kalian yang udah nonton. Dan ya kalau kalian ada saran atau kalian ada komentar kritik ini tuh, kalian tulis aja di kolom komentar, aku bakalan seneng banget bacanya. Ya so jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.